dan dari rizkinya diinfakkan zakat hak orang lain, dan percaya dengan apa yang telah diturunkan padamu Muhammad, dan apa yang turun ke sebelummu. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Khudhu ma atainakum, khudhu, ambillah oleh kalian. Kalian siapa? Yang sudah bersumpah dan sumpahnya sudah diterima oleh Allah. Allah dengan menerima sumpahnya memberikan perintah khudhu, ambillah oleh kalian ma, apa yang bisa diambil dan harus diambil. Itu boleh milih ngambil apa boleh nolak? Harus ngambil apa bebas? Jawab ibu. Yang nyuruh ini siapa yang nyuruh? Kalau Allah yang nyuruh, Allah nyuruh ngambil, harus diterima atau boleh ditolak? Diterima. Tapi masih ada nggak yang menolak? Nah, yang harus diambil apa? Ma, apa yang atainakum, ataina, kami telah memberikan kum kepada kalian. Allah telah memberikan apa kepada kalian? Apa yang sudah diberikan oleh Allah? Apa saja? Nikmat yang paling besar apa? Sehat. Utamanya yang sudah Allah berikan dan yang paling berharga, dan itu adalah mulia dan bisa memuliakan kita, apa? Al-Quran. Allah sudah memberikan kitab suci Al-Quran, maka kitab suci Al-Quran itu suruh dicuekin apa suruh diambil? Tapi banyak yang ngegeletakin, bahkan saking pura-pura memuliakan, talal mali paling atas lalu butuhkan, betul? Mengikuti perintah Allah apa mengabaikan perintah Allah? Sama Allah itu Quran suruh diapain di ayat ini? Diambil. Ngambilnya itu dengan males-malesan atau dengan apa tuh? Biquwatiu, dengan kuat dan teguh. Tiada alasan untuk males-malesan memegang Al-Quran, tiada alasan untuk males-malesan membacanya, memahaminya dan mempraktekannya lalu membagikannya kepada semua pihak. Itu harus dengan kuwatiu, ya. Jadi siapa yang sedang dizolimi oleh orang lain itu harus mengambil Al-Quran, pegang dengan kuat, betul? Siapa yang sedang ingin mencari solusi tentang kehidupan, bahkan ini saya lagi menganalisa, saya penasaran tentang garpu tala. Garpu tala ini lagi di-booming-boomingkan oleh banyak pihak ya, yang sudah mengikuti pengajian di satu tempat. Saya sampai mencari siapa penemunya. Ternyata alhamdulillah saya temukan Ustadz Nasrullah, dan Ustadz Nasrullah pun belum memberi nama itu garpu tala. Garpu tala itu hanya perumpamaan. Kata Ustadz Nasrullah, tolong siapa yang bisa memberikan keterangan ini ilmu apa? Maka ini adalah ilmu bentuk kepatuhan kepada Allah, mengambil Al-Quran yang sudah Allah berikan, ngambilnya harus dengan kekuatan dan keyakinan. Khudzu ma atainakum biquwwatiu. Setelah biquwwatiu wadhkuru, dan zikirkan. Maksudnya zikirkan dan ingat-ingat, diingat-ingat terus tentang isi dari kitab suci Al-Quran. Jadi kalau udah dibuka jangan dilupain. Ini mah ada orang dapat ilmu kayak nggak pernah ada dapat ilmu. Ilmu yang didapat tidak ada bekasnya. Itu berarti tidak mengikuti perintah ini. Perintah ini wazkuru. Apa wazkuru? Dan diingat-ingat. Ya Bu, yang tadinya ingat dapat
tiba-tiba ada masalah dia lupakan, kerudungnya dibuka, yang tadinya rajin sholat begitu ada masalah, ngapain sholat nggak solusi, berarti dia tidak wazkuru, tidak mengikuti perintah dari Allah untuk wazkuru dan mengingat, dan ingatlah oleh kalian, dan ingatlah apa, dan lupakan. Kita sering mengingat apa lupa? Kita hafal nggak sama kitab suci Al-Quran? Tapi kita pernah nggak mendengar tentang perintah kerudung itu ada di Quran? Pernah nggak dengar bahwa riba itu dilarang di Al-Quran, betul? Tapi ada yang masih mengambilnya riba dan ada yang masih berani tidak pakai kerudung. Nah, berarti dia ingat nggak itu sama Quran? Lupa. Berarti dia melanggar perintah Allah untuk selalu mengingat-ingat kitab suci Al-Quran. Semua masalah, bahkan kata Ustadz Nasrullah itu, beliau pribadi mencari apapun, menggandeng anaknya itu mencari dari Al-Quran. Oke lah, caranya bagaimanapun, semoga kalau udah Al-Quran Allah yang menuntun. Amin ya robbal alamin. Nah, ibu-ibu itu kalau ada masalah apapun jangan takut, jangan sedih, karena semua solusi sudah disediakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya, kita patuh tidak? Al-Quran itu diberikan suruh diambil, ngambilnya dengan kuat, jangan lemah, dan setelah diambil diingat-ingat, jangan dilupakan. Ini saya sampai ngap, Bu. Jamaah Baitur Rafiq ini padahal udah dapat ayatnya, maksud saya mah udah santai atuh, gurunya kan udah dikasih ilmunya, betul? Tapi tingkahnya kadang-kadang kayak yang belum pernah dapat ilmu, betul? Gimanakah cara ngingetin mereka? Karena mereka sendiri nggak patuh sama perintah Allah ini, suruh ingat. Masa harus diingetin terus sama orang? Hayo kita buka kitab suci Al-Quran, pegang, kita ingat-ingat. Nggak ingat Arabnya, kita udah susah cara menghafalnya, ya diingat poinnya, diingat intisarinya, bahwa kita itu kerudung harus pakai, ya udah terus dipakai, nempel di kepala. Riba itu harus dijauhi, ya ayo minta sama Allah supaya diberi rizki yang berlipat ganda, rizki yang barokah, rizki yang tercurah lebih deras lagi, supaya kita terbebas dari belitan riba. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Gimana ge ada saudaranya riba, ya gimana tuh, nggak ada solusi lain. Anak saya nggak akan sekolah kalau nggak ngambil riba ini, anak saya nggak akan ke rumah sakit kalau nggak ngambil riba ini. Nah, berarti dia tidak mengingat bahwa Allah Maha Kaya, Allah akan memberikan solusi. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Berapa kali diucap? 2. Kalau 1 aja harusnya langsung diingat, apalagi diucap 2 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang pantas didustakan? Disebut sekali apa 2 kali apa 3 kali apa banyak? Tapi masih banyak yang mendustakan nikmat-nikmat Allah, betul? Menganggap kayak nggak pernah dapat nikmat, akhirnya kesandung sedikit aja nangisnya ngegaung-gaung, lepas kerudung dan nggak mau sholat, betul? Padahal Allah suruh ke kitab Quran itu wazkuru, mengingat apa? Ma fihi, ma apa yang fihi, di dalamnya kitab suci Al-Quran. Kalau dulu di zaman kitab yang sebelumnya di Yahudi Nasrani ada Taurat, Injil, Zabur, ya. Sekarang sudah disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran.